Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai sistem pembayaran. Pada video kali ini akan fokus pada sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Tetapi sebelum itu kita tahu ya berbagai berita sekarang sudah banyak generasi kita yaitu generasi Gen Z yang melakukan pembayaran secara digital. Lalu pembayaran digital itu termasuk dalam sistem pembayaran yang mana ya? Nah, langsung saja akan kita bahas. Sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia itu terbagi jadi dua, yaitu ada sistem pembayaran bernilai besar dan sistem pembayaran nilainya retail. Sistem pembayaran dengan nilai besar itu untuk transaksi yang berada di atas 100 juta dan sifatnya urgent. Intinya nominalnya besar ya. Untuk sistem pembayaran nilai retail itu pembayaran yang sifatnya nilainya masih kecil atau di bawah mungkin 100 juta. Dan tentunya untuk sistem retail ini tentu sekali kita praktikan. Nah, memasuki pembahasan yang pertama tentang sistem pembayaran nilai besar. Bank Indonesia itu menyelenggarakan 3 sistem pembayaran nilai besar, yaitu ada BI-RTGS, BIS4, dan BI-ETP. Lalu, apa sih masing-masing dari sistem pembayaran tersebut? Mari kita bahas. Untuk yang pertama itu ada BI-RTGS atau kita kenal dengan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, BI-RTGS ini merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang settlement-nya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sistem BRTGS untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk dalam High Value Payment System atau HVPS atau transaksi yang nilainya besar yaitu di atas 100 juta dan sifatnya bersifat urgent. Selanjutnya, untuk penyelenggara atau peserta dari BRTGS ini adalah Bank Indonesia, bank penyelenggara clearing atau penyelenggara settlement, lembaga sentral counterparty, dan lembaga lain yang disetujui oleh penyelenggaranya. Nah, untuk prinsip dari BRTGS sendiri adalah praktis, cepat, efisien, aman, dan handal. Untuk transaksi ini biasanya seringnya terjadi untuk orang-orang yang misalkan mempunyai perusahaan atau memang membutuhkan transaksi yang sifatnya itu nilainya besar, jadi harus segera. Dan tentunya bank menyelenggarakan sistem ini. Dan tentunya hanya orang-orang tertentu yang sudah mendaftarkan baru bisa melakukan transaksi ini. Next selanjutnya yang kedua ada BIS4 atau BISSS yang disingkatan dari Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System. Nah, dari kata-kata ini ada kata sekuritas. Nah, BIS4 ini merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penata usahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik. BIS4 ini merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penata usahaannya dengan penata usahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung secara langsung antar peserta penyelenggara sistem Bank Indonesia dengan BIRTGS ya. Jadi memudahkan untuk transaksi ini. Nah, untuk BISS ini menggabungkan sistem transaksi Bank Indonesia dengan sistem penata usahaan surat berharga tadi. Untuk kegiatan transaksi Bank Indonesia sendiri itu menyangkut pelaksanaan operasi pasar terbuka atau OPT, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada bank, kemudian pelaksanaan transaksi surat berharga negara untuk dan atas nama pemerintah. Nah, di sini untuk BIS4 sendiri itu kegiatan penata usahaan surat berharga itu mencakup kegiatan settlement, registrasi pemilikan, serta pembayaran kupon atau pelunasan surat berharga. Kemudian ada juga kegiatan transaksi penata usaha dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi secara online atau langsung antar bank dengan pelaku pasar. Jadi misalkan ini kita contohkan melalui kegiatan pembelian sekuritas. Misalkan negara itu mengeluarkan yang namanya SBN atau surat berharga negara. Nah, kemudian kita sebagai investor ingin membeli yang namanya SBN tersebut. Nah, melalui sistem ini bisa dilakukan. Jadi kita akan memiliki SBN negara. Nah, kemudian negara akan memberikan imbal hasil balik terkait SBN yang kita beli. Jadi secara tidak langsung bank itu punya
kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan yang harus disesuaikan dengan perjanjian gitu ya. SPN itu kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya, lanjut mengenai peserta dari BS Keluntunya. Untuk pesertanya adalah Bank Indonesia, bisa juga Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bank yang menyelenggarakan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek karena tentang sekuritas ya, lembaga clearing dan penjamin, lembaga sentra counterparty, dan lembaga lain yang disetujui oleh penyelenggara. Untuk kegiatannya tadi ya, meliputi penerbitan surat berharga, pemilikan surat berharga di sentral registry, kemudian penata usahaan bagi kepentingan nasabah, pelaksanaan clearing, penjaminan, dan fungsi lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Lalu memasuki yang keempat, yaitu ada BETP, yang merupakan Bank Indonesia Electronic Trading Platform, yang merupakan infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik. Untuk pesertanya sendiri, sama ya, ada penerbit surat berharga, kemudian peserta operasi moneter, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, lembaga perantara, kemudian peserta transaksi dari SPN di pasar perdana, kemudian ada peserta transaksi pada pasar keuangan, peserta dengan fungsi lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Nah, kegiatan ini misalkan diikuti oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga penjamin simpanan, bank, dan perusahaan efek. Nah, kurang lebih untuk BETP ini kurang lebih hampir dengan BISS ya, terkait tentang sekuritas gitu ya. Itu yang merupakan sistem penyelenggaraan nilai besar, yaitu ada BI RTGS, BS4, dan BITP. Lalu kita akan membahas mengenai sistem pembayaran nilai retail. Untuk nilai retail sendiri itu sifatnya lebih kecil ya, atau di bawah 100 juta. Lalu apa sih instrumen yang digunakan, kanal dan layanan yang disediakan, infrastrukturnya apa, kemudian juga ada elektronifikasi, KUPA, dan PTD, serta layanan keuangan digital. Itu merupakan komponen dari sistem pembayaran nilai retail. Lalu kita akan mempelajari komponen yang pertama, yaitu instrumennya. Nah, instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran retail itu ada APMK, alat pembayaran menggunakan kartu. Itu dibagi sendiri menjadi tiga, yaitu alat pembayaran kartu, kartu debit, kartu kredit, dan ATM ya. Dan untuk ATM itu sama dengan kartu debit, yang mana itu kita tidak punya kewajiban pada akhir. Kalau kartu kredit itu kita kewajiban di akhir bulan untuk membayar tagihannya gitu ya. Yang tahu nih tentang bedanya kartu debit dan debit bisa dong tulis di kolom komentar. Yang kedua ada uang elektronik. Untuk uang elektronik sendiri itu ada dua basis penyimpanannya. Ada yang basisnya server dan basisnya chip. Untuk yang basisnya chip itu biasanya berupa e-money, misalkan kartu etol, kartu e-money, dan ataupun kartu debit. Nah, atau itu ada chipnya, yaitu yang merupakan untuk menyimpan uang elektronik yang kita miliki. Kemudian juga yang kedua itu ada uang elektronik yang disimpan basisnya adalah server, yang kita kenal dengan istilah e-wallet. E-wallet sendiri jenisnya beragam ya, mulai misalkan ada OVO, ada ShopeePay, ada GoPay, ada Link, dan sebagainya itu. Kemudian ada Jack, kemudian ada Biliar Giro, ada nota debit, serta ada kartu kredit Indonesia. Nah, di sini untuk kartu kredit Indonesia ini digunakan untuk lembaga pemerintahan ya. Jadi sekarang pemerintah itu sejak tahun 2018 ya, sudah dikeluarkan kartu kredit Indonesia, yang mana ini digunakan untuk transaksi pemerintah yang mana ingin melakukan pembelanjaan negara, tetapi sistemnya menggunakan kartu kredit baru di akhir bulan diperhitungkan. Jadi tentunya tidak akan campur dengan rekening pribadi. Dengan adanya kartu kredit Indonesia ini mungkin bisa untuk meminimalkan terjadinya yang namanya money laundering ya, mungkin untuk pihak-pihak tertentu gitu ya. Ataupun yang jelas sudah memudahkan untuk kegiatan transaksi dan pembayaran nanti akan ditagihkan di akhir bulan gitu ya. Lalu nih dari instrumen ini kira-kira kalian pilih yang mana? Kemudian lanjut untuk kanal dan layanan yang digunakan untuk sistem pembayaran retail, itu ada yang namanya QRIS, yang sering banget kita dengar ya dengan prinsip mereka unggul ya. Untuk QRIS sendiri itu merupakan salah satu kanal atau layanan dengan sistem pembayaran. Jadi bukan instrumen, tapi sistem pembayaran yang telah distandarisasi gitu ya. Jadi tinggal scan barcode, kemudian kita langsung saja kita bayar tagihannya. Kemudian yang kedua ada dompet elektronik atau e-wallet yang tadi ya berupa
OVO, Link, Shopee, kemudian ada Dana dan lain sebagainya itu. Kemudian ada payment gateway, kemudian ada property card channel. Jadi itu adalah layanan untuk kanalnya. Kemudian yang selanjutnya infrastrukturnya. Nah, untuk infrastruktur di pembayaran retail ini ada BI Fast. Kalau BI Fast mungkin kita temui ketika kita melakukan transaksi secara mobile ya. Mobile banking ada pilihan transaksi bahwa untuk biayanya itu kita menggunakan yang reguler atau yang BI Fast. Kalau BI Fast itu biayanya kurang lebih ada 2.500 gitu ya. Kemudian ada SKNBI. Nah, SKNBI itu sebenarnya sistem pembayaran yang digunakan secara retail atau sistem pembayaran retail di SKBNBI ini, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Ini merupakan sistem pembayaran retail yang terbagi tadi banyaknya. Kemudian ada fasilitas yang namanya GPN, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional. Jadi sekarang di kartu ATM atau kartu debit bisa dilihat ada logo GPN-nya. Nah, itu memudahkan untuk interkoneksi antar bank. Jadi tidak hanya untuk bank yang kita gunakan saja, tapi antar bank yang berbeda. Itu memudahkan. Kemudian beberapa fasilitas ditawarkan juga kita bisa melakukan untuk transaksi pembayaran ke luar negeri gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya elektronifikasi. Apa sih elektronifikasi itu? Nah, untuk elektronifikasi itu merupakan transaksi perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non-tunai. Elektronifikasi transaksi keuangan itu merupakan salah satu bentuk jadi gerakan nasional non-tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Kemudian peran Bank Indonesia dalam elektronifikasi ini ada 4 ya, gunanya untuk memfasilitasi program-program pemerintah. Yang pertama ada fasilitas berbisnis, regulasi, optimalisasi sumber daya, serta edukasi dan monitoring gitu ya. Untuk program elektronifikasi yang sedang dijalankan itu ada banyak ya. Nah, untuk peran BI-nya sendiri tentunya sebagai pelaksana, baik itu koordinasi, kemudian ada pelaksana sosialisasi, dan tentunya ada pelaksana monetarisasi, karena semua kegiatan terkait sistem pembayaran itu adalah pengawasan Bank Indonesia. Nah, ini adalah program elektronifikasi yang sudah dijalankan, yaitu ada elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, kemudian elektronifikasi bantuan sosial, elektronifikasi transportasi, elektronifikasi jalan tol, itu salah satunya. Mungkin ada program yang lainnya. Lanjut ke KUPA atau PTD. Nah, di sini untuk KUPA merupakan kegiatan usaha penukaran valuta asing. Nah, di sini biasanya diselenggarakan oleh money changer ya. Jadi teman-teman semua kalau ingin memiliki uang ya dalam mata uang asing itu bisa ke money changer untuk melakukan pembeliannya. Ataupun mungkin bisa di bank tertentu, tapi biasanya untuk mendapatkan garis lengkap silakan saja untuk datang ke money changer gitu ya. Biasanya tapi kalau kita misalkan keluar negeri ada kok ya, yang saya lihat itu ada bank tertentu juga menyediakan fasilitas untuk tukar valuta asing ketika berada di negara mereka. Tapi kembali lagi silakan dipelajari sebelum kita melakukan perjalanan jauh kayak gitu ya. Lanjut lagi untuk yang namanya PTD atau penyelenggara transfer dana. Nah, di sini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal bertujuan untuk memindahkan dana kepada penerima yang disebutkan dalam transfer. Nah, untuk penyelenggara transfer dana ini merupakan badan usaha tentunya yang berbadan hukum yang ada di Indonesia, tetapi bukan bank ya, yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Misalkan tuh WU, Western Union kalau tahu ya, itu biasanya melalui kantor pos gitu ya. Salah satu misalkan nggak punya rekening dari luar negeri ke dalam negeri gitu. Selanjutnya ada yang namanya layanan keuangan digital. Itu salah satu kompetensi juga. Ini merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran keuangan yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran. Nah, untuk layanan AKD sendiri meliputi dari registrasi, pengisian ulang atau top-up, pembayaran atas tagihan, tarik tunai, layanan lainnya ditetapkan disetujui oleh Bank Indonesia. Misalkan kalau kalian lihat tuh, jangan belajar di toko online, nah, ketika kalian lihat pasti kalian bisa melakukan pembelian lain selain untuk berbelanja. Ada kalian bisa membeli paket untuk misalkan tagihan ataupun untuk membeli pulsa pakai data dan lain sebagainya. Itu salah satu merupakan layanan keuangan digital gitu ya. Apabila itu merupakan sistem pembayaran nilai liter. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas,
bisa ditulis di kolom komentar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita contohkan misalkan ada transaksi pembayaran retail menggunakan OVO atau Dana. Nah, yang sering banget kalian praktekkan itu merupakan sistem pembayaran retail. Jadi yang sering kita lakukan adalah sistem pembayaran retail, bukan yang nilainya besar, karena memang itu untuk kalangan-kalangan tertentu karena yang bersifat dan nilainya juga besar ya, gitu ya. Nah, itu sekian untuk pembahasan materi mengenai sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bertemu pada video pembelajaran ekonomi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai contoh transaksi pembayaran maupun kita akan melajari yang namanya alat pembayaran berupa uang tunai gitu ya. Jadi kita pada pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai alat pembayaran berupa uang atau konsep uang sebagai alat pembayaran. Oke, see you, bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.